warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan independent t-test di praktikum biostatistik. Nah, ini mirip-mirip dengan uji Pirate t-test yang kemarin. Jadi, t-test ini memang dia khusus untuk menguji dua kelompok, tapi kalau di Pirate t-test itu kelompoknya hanya satu dengan perlakuan. Kita melihat akan membandingkan bahwa misalkan perlakuan sebelum seperti apa dan perlakuan setelahnya itu seperti apa begitu. Nah, berbeda dengan independent t-test. Jadi di independent t-test kita punya dua kelompok. Nah, nanti dua kelompok ini yang akan kita bandingkan. Nah, ini ya. Jangan lupa bahwa di sini ada beda rata-rata dua kelompok. Contoh kasusnya bagaimana? Contohnya begini. Jadi misalkan tingkat pengetahuan pada kelompok laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita punya dua kelompok nih yang berbeda. Nah, kelompoknya yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Yang diuji adalah tingkat pengetahuannya bagaimana. Kemudian ada lagi kadar kolesterol pada tikus yang diberikan suplemen serat dan tidak diberikan suplemen serat. Kelompoknya yang mana? Kelompoknya yaitu yang diberikan. Nah, dibandingkan dengan yang tidak diberikan. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi tingkat kecerahan ubi jalar ungu yang dikukus dan yang direbus. Jadi kelompoknya yaitu yang dikukus dan yang direbus. Oke, sampai sini paham ya bahwa di independent t-test ini kita memiliki dua kelompok yang berbeda dan kita akan membandingkan bagaimana antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oke, contoh penggunaannya bagaimana? Oke, ini adalah contoh penggunaannya. Jadi kita punya 25 responden di sini, kemudian ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. L ini untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian di sini adalah pengetahuannya. Kita ingin melihat apakah pengetahuan pada laki-laki dan pada perempuan itu sama atau berbeda. Yang paling penting yang harus kalian ketahui sebelum mengkopas data ini ke SPSS yaitu jenis kelamin ini harus diberikan kode. Jadi kita tidak bisa memberikan atau menuliskan LP di statistik di SPSS tidak bisa. Kita harus memberikan kode. Misalkan kodenya adalah untuk laki-laki diberikan kode 1 dan untuk perempuan diberikan kode 2. Sehingga di sini kita punya kode-kode seperti ini. Yang kita kopas itu adalah yang kode dan tingkat pengetahuannya. Kita kopas, kemudian kita buka SPSS. Nah, di sini ada SPSS di variable view. Di sini kita lihat ada nama. Nama bisa dituliskan JK dengan labelnya adalah jenis kelamin. Jangan lupa pada value kita tuliskan tadi ada kode 1 untuk laki-laki, klik add, kemudian kode 2 untuk perempuan, klik add, kemudian klik OK. Ini karena hanya pengkodean tidak perlu ada desimal sih ya. Kemudian yang kedua di sini ada pengetahuan. Labelnya bisa kita tulis pengetahuan, untuk jenis datanya adalah nominal. Nah, di data view kita sudah punya jenis kelamin dan pengetahuan, tinggal paste saja data yang dari Excel tadi. Nah, ini sudah. Kemudian kita klik analyze, compare min, kemudian di sini ada independent sample t-test. Nah, ini sudah ada. Jadi untuk yang jenis kelamin itu adalah masuknya ke grouping variabel. Kita klik ke sini. Jadi yang di grouping variabel itu adalah grupnya, kelompoknya. Nah, yang di grup tadi kan yang jenis kelamin. Di define group kita bisa tuliskan grup 1 dan grup 2. Ini dituliskan manual ya. Nanti biasanya ini kosong, kita bisa menuliskan 1 dan 2 karena tadi ada dua kode untuk satu laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian kita klik continue. Untuk yang pengetahuan di sini masuk test variabel. Kemudian untuk option kita bisa menuliskan tingkat kepercayaannya misalkan 95%, berarti continue.
kemudian klik OK. Nah, hasilnya sudah keluar, outputnya sudah keluar. Jangan lupa untuk disimpan terlebih dahulu, file, save as, simpan di tempat yang kalian inginkan. Lantas bagaimana interpretasi datanya? Ini adalah interpretasi data dari yang data tadi. Kita bisa dapatkan di sini bahwa di tabel pertama ini ada grup statistik hanya secara deskriptifnya saja. Jadi ada tingkat pengetahuan laki-laki dan perempuan. N di sini adalah jumlah. Jadi dari 25 tadi, 25 responden tadi, ada 13 yang berjenis kelamin laki-laki dan 12 yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian min di sini adalah rata-rata nilai pengetahuannya, yaitu 83,92 untuk laki-laki dan 85,16 untuk yang perempuan. Ada standar deviasi dan standar error juga di sini. Kemudian tabel yang kedua, ini adalah tabel yang kedua. Jadi kita bisa lihat yang paling penting adalah di sini. Di sini itu kita bisa asumsikan bila nilainya kurang dari 0,5 berarti berbeda signifikan, dan apabila nilainya lebih dari 0,05 berarti dia tidak berbeda signifikan. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa pengetahuan responden laki-laki dan perempuan tidak berbeda signifikan atau sama secara statistik. Ini kan tadi nilainya 83 dan 85. Nah, ini tidak berbeda signifikan secara statistik. Jadi meskipun di sini dia nilainya berbeda, di mana perempuan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, tapi secara statistik dia dianggap sama. Gitu. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi silahkan untuk praktek dan bila ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi diskusi.